Halo, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Ahsan Fikri yang pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan singkat bagaimana 3 hal penting yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin mengikuti lomba atau kompetisi debat. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman? Check it out. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan yang namanya matter atau isi ya, atau materi. Apa itu matter sendiri? Di sini bahwa matter atau materi adalah atau isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh pembicara terlepas dari gaya bicaranya. Bagaimana argumentasi yang disampaikan bisa diterima oleh juri khususnya. Oke, 3 hal yang perlu diperhatikan ketika membahas pada bagian materi atau matter ini. Yang pertama adalah terkait kekuatan logika. Nah, jadi memang harus benar-benar hal itu tuh bisa rasional gitu, bahwa argumentasi yang disampaikan sangat kuat dan dapat diterima secara rasional, dapat melalui contoh atau analogi sederhana. Nah, sebagai contoh mungkin teman-teman bisa mengawalinya dari sebuah analogi yang mudah diterima. Entah teman-teman bisa menggunakan analogi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian disangkut pautkan dengan emosi dan lain sebagainya. Jadi depend on you ya. Yang penting teman-teman bisa membawakan sebuah logika yang mana bisa diterima oleh para pendengar, khususnya oleh judges ya. Oke, yang kedua adalah relevansi argumen. Apa sih relevansi argumen sendiri? Nah, relevansi argumen sendiri adalah bahwa argumen yang dipaparkan relevan dengan mosi yang diperdebatkan dan relevan dengan posisi debat. Jadi yang dipaparkan itu ada kaitannya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan di sini melebar dan tidak sesuai dengan batasan atau limitasi pada mosi yang diperdebatkan. Kemudian jangan lupa ya, bahwa argumentasi yang kita sampaikan itu relevan atau sesuai dengan posisi kita dalam debat tersebut, sebagai tim pro atau tim kontra. Kemudian yang terakhir ada keakuratan data. Oke. Pada materi kali ini keakuratan data sangatlah penting. Data-data yang disajikan akurat dan kredibel serta mendukung argumentasi yang kita sampaikan. Jangan lupa, jangan sampai kita mencatut atau mengambil data dari sumber-sumber yang tidak kredibel. Oke. Ada manner atau gaya. Apa sih manner atau gaya itu sendiri? Ya, jadi manner atau gaya sendiri bahwa definisinya adalah gaya adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya. Teman-teman ya. Jadi bagaimana sih teman-teman gesture, mimik dan sebagainya teman-teman yang membicara atau berbicara? Nah, maka di manner ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kontrol sikap duduk. Kalau teman-teman nanti berdebatnya secara online, maka teman-teman harus bersikap duduknya jangan sampai menurunkan bahu. Kita harus tegap seperti ini. Kemudian teman-teman juga harus memposisikan ya, kita harus kontrol harus memperhatikan posisi kepala kita, jangan sampai nunduk atau apa. Jadi kontrol sikap tubuh kita, khususnya bagi kita ketika join atau sedang mengikuti kompetisi debat secara offline. Bagaimana sikap kita yang siap atau dalam menyampaikan itu bagian daripada manner atau penilaian yang diperhatikan oleh dewan juri. Yang kedua adalah atur volume suara, teman-teman ya. Bahwa di sini adalah volume suara yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah bagaimana argumentasi yang teman-teman sampaikan bisa didengar oleh juri khususnya dan oleh tim dari tim lawan debatnya tentunya. Nah, jadi jangan sampai juga terlalu dering, jangan sampai juga terlalu keras. Jadi harus tetap kontrol. Kemudian untuk di sini atur volume juga terkait dengan atur emosi juga ya di sini. Di emosi harus tetap terkontrol karena ketika debat sendiri, ketika emosi kita terlalu meluap-luap, maka volume suaranya juga tidak akan bisa kita kontrol, sehingga bisa jadi juga membuat telinga dewan juri maupun
tim lawan debat maupun bahkan mungkin anggota sama-sama tim merasa terganggu ketika kita tidak bisa mengatur terus. Namun begitu juga kalau kita terlalu lembut, nah itu juga bisa jadi terlalu lirih, tidak bisa didengar, argumentasi kita tidak bisa didengar oleh dewan juri dan juga tidak bisa juga didengar oleh tim lawan. Hal ini juga akan mengurangi penilaian. Yang kedua, selanjutnya adalah perhatikan kontak mata nih. Kalau teman-teman ya lomba secara offline, maka kontak mata harus perlu diperhatikan. Jangan sampai kita terpaku pada sebuah teks atau catatan yang kita bawa, atau kita fokus pada melihat hal-hal yang tidak pas, saya melihat ke atas, samping, atau mungkin ke bawah. Namun kontak mata yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di sini adalah dengan memperhatikan dewan juri. Pada kesempatan kali ini yang perlu diyakinkan oleh teman-teman adalah dewan juri. Nah, namun sesekali boleh menatap juga oleh tim lawan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, mungkin adalah variasi ekspresi atau mimik teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan ekspresi wajah untuk lebih mendramatisir mungkin atau lebih menguatkan dari argumentasi teman-teman semua. Sebagai contoh dewan juri yang ketika kita menghadirkan sebuah ironis, suatu situasi yang ironis, maka kita bisa menggunakan dewan juri yang terhormat. Nampaknya dewan juri yang terhormat, hal itu sangat berkebalikan sekali dengan keadaan yang ada di Indonesia, yang mana dewan juri yang terhormat antara realita dan harapan sungguhlah sangat berbeda jauh. Dewan juri yang terhormat, bagaimana ketimpangan. Nah, ini sebagai contoh. Jadi teman-teman bisa menggunakan ekspresi wajah untuk lebih menguatkan ya dari argumentasi teman-teman. Hal itu akan menambah nilai plus tentunya. And the last hal atau the last things adalah metode atau strategi, yang mana bahwa di sini strategi sendiri adalah berkaitan dengan pemanfaatan waktu yang tepat dan penyusunan dan penyampaian materi secara koheren dan komprehensif tentunya. Jadi penyampaian materi yang disampaikan itu berkesinambungan antara argumen satu argumennya dan disampaikan secara komprehensif, secara menyeluruh. Jangan sampai hanya sepotong-potong, hanya pada permukaan saja. Perlu adanya pernyataan, kemudian didukung dengan alasan, didukung dengan bukti. Itu namanya komprehensif. Yang mana yang biasa digunakan di dalam perdebatan sendiri, kalau saya sendiri dan beberapa teman dari anggota tim saya menggunakan metode AREL. What is that? Apa itu? What is it? Ya, AREL sendiri singkatan dari association, di mana kalimat utama dari pendapat yang akan kita kemukakan. Nah, jadi pertama harus menyatakan itu dewan juri yang terhormat. Pada kesempatan kali ini mosi perdebatannya adalah A, B, C, D. Kemudian menyatakan posisinya dewan juri yang terhormat pada perdebatan kali ini. Kami sepakat dengan mosi yang dibawakan pada perdebatan kali ini, yaitu dewan ini percaya bla bla bla. Jadi teman-teman harus melakukan kalimat utama yang mana menunjukkan posisi teman-teman di dalam debat sebagai tim pro atau kontra, atau sebagai government atau sebagai opposition. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan itu ya. Next, kemudian teman-teman juga setelah menyatakan kenapa teman-teman pada posisi tersebut, selanjutnya dilanjutkan dengan R, reason. You know about reason. What's your reason? Dari apa alasan teman-teman menyatakan pada posisi itu? Karena 2, 3, 4. Selanjutnya setelah menyatakan reason, alasannya karena Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia. Katakanlah ini contoh. Dikutip yang mumpuni di bidang teknologi. Dikutip dari selanjutnya dilanjutkan oleh evidence. Evidence apa? Bukti. Ya, teman-teman tahu ya, evidence dalam bahasa Inggris juga artinya bukti. Apa bukti? You have to prove, membuktikan the evidence, membuktikan dari bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang ada atau data-data yang ada. Teman-teman bisa mengambil dari sumber-sumber yang tentunya kredibel ya, bukti yang memperkuat pendapat. Jadi kenapa? Sebagai contoh tadi, Indonesia masih kurang SDM di bidang teknologi karena ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia yang melek teknologi hanya baru 10% dari seluruh jumlah populasi penduduk.
yang ada di Indonesia sebagai contoh. Nah, jadi dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, yang mana dengan bukti-bukti yang kuat tentunya akan lebih meyakinkan lagi argumentasi yang kita bawa. Selanjutnya yang terakhir adalah link back. Statement kalimat utama yang diulang kembali dan diberikan. Kemudian teman-teman di akhir atau di conclusion or the closing of the statement or our statement or our argumentation in each section di masing-masingnya, di penutup dari masing-masing dari teman-teman ya, teman-teman posisi speaker, maka perlu adanya statement ulang. Jadi Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan alasan-alasan yang telah kami sampaikan, kemudian disertai dengan bukti-bukti yang kuat Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami yakinkan, kami kuatkan bahwa kami tetap pada posisi pro, kami tetap pada posisi setuju, kami pada posisi tidak setuju terhadap mosi yang diperdebatkan pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, itulah metode AREL yang biasa digunakan dalam debat. Oke? Ini ada 3 important points yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin berdebat. Thank you very much. Ada quotes yang menarik dari Ali bin Abi Thalib bahwa lidahmu adalah terjemah akal pikiran. Jadi apa yang kita sampaikan akan menunjukkan tingkat kredibilitas, kapabilitas yang kita miliki. Thank you very much. Jangan lupa like and subscribe. See you next time. Bye.